Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast Sabar Sanlat Barokah Ramadan SMA PGI 2 Bandung tahun 2026. Ruang ngobrolnya anak muda yang pengen hidup tetap chill, tetap santai, tapi juga tetap taat beribadah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman dulu di sini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tetap selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menjaga hati kita yang bikin jauh dari Allah ya, atau kalau lagi hektik nih santai di sini kita talk show bareng-bareng sambil merecharge iman tentunya. Di episode ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan anak-anak Gen Z atau anak-anak muda ya, yaitu generasi multitasking. Bisa nggak sih kita sukses dunia dan akhirat? Nah, topik kali ini sangat dekat dengan kehidupan anak-anak muda, tapi mungkin jarang dibahas. Nah, kali ini kita akan bahas sama-sama topik ini, bagaimana cara kita supaya bisa balance, bisa seimbang antara mengejar kehidupan akhirat dan juga kehidupan dunia. Di sini saya tidak sendirian, kita kedatangan tamu yaitu Ustazah Miss Celia Wulansari SESPDI. Beliau merupakan guru PAI di SMP Ibnu Sina. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian kalau misalkan podcast ini bermanfaat, boleh sama teman-teman di-share ke statusnya, ke grup keluarga, dan pokoknya di-share ke semua platform yang kalian miliki ya. Baik, di sini saya dengan Ibu Michelle. Sebelumnya saya akan menyapa dulu. Bagaimana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya Bu wabarakatuh. hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Ibu selalu berkenan hadir di podcast SMA Ya, PGI 2 Bandung alhamdulillah. ini. Sama-sama. Nah, Bu, di sini kan temanya itu generasi multitasking. Multitasking di sini kan berarti generasi yang memang serba bisa dan juga serba cepat juga ya Bu ya. Bisa nggak sih kita itu bisa sukses dan bisa balance antara sukses dunia dan kemudian sukses juga di akhirat gitu ya Bu ya. Nah, benarkah anak muda itu harus memilih atau enggak harus dua-duanya secara seimbang gitu ya, antara sukses dunia dan juga sukses di akhirat? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Teh Elma, terima kasih. Memang luar biasa ya kita sekarang hidup di zaman yang luar biasa ya, semua mudah diakses gitu ya. Anak-anak Gen Z dengan ujian yang lebih hebat ya, lebih luar biasa dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau ditanya pilih dunia atau akhirat, itu bukan sebuah pilihan ya, Iya, karena kita betul. tidak bisa menyandingkan atau menyamakan antara dunia Dunia dengan akhirat. akhirat ya, tidak sebanding gitu. Tapi untuk meraih kesuksesan dunia akhirat itu adalah yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Allah sudah mengatakan bahwa carilah dari apa yang sudah dianugerahkan Allah itu yang ada di muka bumi ini untuk mencari pahala sebagai persiapan kita di akhirat. Nah, gitu ya. Sebagai persiapan di akhirat, tapi jangan kau tinggalkan dunia gitu. Ya, jangan kau tinggalkan dunia. Kenapa? Allah sudah mensinyalir gitu ya, bahwa dunia itu ya buat manusia yang dimuliakan oleh Allah. Ada di surat An-Naziat gitu ya, dan surat Abasa kalau nggak salah. Mata'an lakum wa li'an'amikum gitu ya. Bahwa segala sesuatu gitu ya dari Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, kemudian Allah turunkan air hujan, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, bahkan rumput-rumput untuk hewan. Ya, mata andakum walian anikum gitu ya. Untuk apa? Itulah ada kesenangan untuk kalian dan hewan ternak kalian. Hewan ternak aja dikasih kesenangan gitu ya. Iya, betul. Manusia apalagi gitu. Jadi kita tidak ada dikotomi antara dunia akhirat, tapi kejarlah dunia dan akhirat seperti itu. Sebetulnya apa sih Bu makna keseimbangan antara dunia dan akhirat itu? Iya. Kalau yang namanya seimbang itu mungkin kalau istilahnya mungkinnya tawazun ya, keseimbangan dunia dan akhirat. Lebih mengarah pada bukan 50-50 gitu ya, bukan bagi dunia waktu jam 24 jam, dunia 12 jam, akhirat 12 jam, bukan seperti itu. Tapi ini adalah bagaimana kita memprioritaskan gitu ya, memprioritaskan kehidupan akhirat dengan menjadikan dunia ya sebagai kendaraan gitu ya, ibarat sebagai kendaraan untuk kita menuju tujuannya akhirat. Bisa juga dunia itu sebagai ladang. Nah, sebagai ladang yang nanti kita akan panennya di akhirat gitu. Nah, itu yang harus kita jadikan patokan bagi kita bagaimana kita bisa hidup di dunia dan mempersiapkan untuk kehidupan akhirat.
Baik. gitu. Ya, jadi kadang kita terlalu sibuk di dunia, tapi kita lupa untuk mengejar akhirat itu seperti Nah, apa. Nah, jadi betul. apa sih Bu amalan-amalan kecil kita yang bisa kita lakukan sehingga Mhm, di dunia kita tidak terlalu lalai, kemudian di akhirat juga kita tidak terlalu lalai gitu ya Bu, tetap dekat dengan Allah, kemudian mhm, kita di dunia juga mhm. bisa mengejar dunia secara seimbang antara dunia dan akhirat itu. Iya, Allah itu sangat menyukai ya sebuah amalan yang istimror, amalan kecil tapi dilakukan secara konsisten gitu ya. Allah sudah membuat apa namanya, Allah sudah tahu desain manusia seperti apa. Allah bikin Iya, zikir yang mudah untuk kita mengingat iya, Allah ya. Kalimat-kalimat thayyibah, kemudian yang utama itu selalu mengingat Allah ya. Selalu mengingat Allah dengan zikir dan kalimat-kalimat yang sudah disiapkan. Ada tasbih, mmm, tahmid, takbir, kemudian eh, Allah juga apa namanya? eh, apa namanya meminta kita untuk senantiasa melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Jadi memulailah apa yang kita lakukan itu bismillah karena Allah gitu ya. Dan ini amalan-amalan kecil tapi sebenarnya itu adalah menjadi kunci gitu. Karena kalau kita melakukan aktivitas yang sudah rutin, tapi kalau kita tidak meniatkan karena Allah Allah, gitu ya, itu akan menjadi sia-sia. Nah, ketika kita sudah meniatkan bismillah, kita ingat Allah. Jadi ketika kita beraktivitas, mau multitasking, mau melakukan apapun, sebanyak apapun, ingat, ini adalah semuanya karena Allah. Jadi kita akan selalu terhubung dengan Allah. Seperti itu. iya. Jadi, ketika contohnya kita sedang belajar kan anak-anak zaman sekarang tuh lebih Mm-mm. lebih mudah gitu ya Bu ya Mm-mm. dalam mengakses apapun. Mm-mm. Ketika misalkan kita sedang belajar, kemudian kita sedang, mengerjakan tugas, tapi hati kita tetap terhubung Betul, bersama Allah gitu, betul, tetap betul terhubung ke Allah. sekali. Segala Iya, niat apapun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. betul, betul. Nah, jadi, kan kadang anak-anak Gen Z ini ya, Bu, ya, Mm-mm. anak-anak Gen Z, kadang di samping belajar ada juga yang berorganisasi, kemudian dalam Mm-mm. hal Mm-mm. beribadah. Mm-mm. Bagaimana sih Bu cara menyelaraskan antara Mm-mm. ketiga itu, antara kita belajar di sekolah, Mm-mm. mengerjakan tugas, kemudian organisasi-organisasi yang kadang anak-anak sekarang, anak-anak generasi Gen Z, SMA gitu ya, pulangnya Mm-mm. itu sampai sore, Mm-mm. kadang ada yang melebihi maghrib gitu ya Bu, Mm-mm. Ya, tapi kita juga tidak lupa dengan mengejar ibadahnya gitu. betul. Iya, kalau kita cermati ya, generasi Gen Z ini benar-benar multitasking gitu ya. Iya, Mereka ya karena keterbukanya apa namanya informasi, kesempatan mereka untuk bisa berkomunikasi, kemudian mereka juga punya kesempatan untuk bisa sambil bekerja ya. Ya, terkadang gitu mereka lupa gitu ya, seberapa, kekuatan yang mereka punya gitu iya, ya. Nah, yang menjadi pertimbangan bagi kita boleh gitu ya, silakan saja gitu. Dengan fasilitas yang mereka miliki, mereka punya kemampuan sebenarnya untuk melakukan itu. Tetapi sebagai acuan, ingat gitu ya, apa yang kita lakukan itu adalah semuanya pertanggungjawabannya kepada Allah. Ketika kita ya melakukan sesuatu ya harus bisa bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab kemudian, apa namanya melakukan sesuatu itu tetap profesional gitu ya kemudian dengan baik kemudian integritas yang tinggi iya, gitu ya seperti itu sehingga semua yang kita lakukan itu dilakukan dengan baik dan hasilnya baik dan bisa kita pertanggungjawabkan gitu terus yang terpenting itu nah sekarang kondisinya kan anak-anak suka ada nggak memikirkan gitu dengan diri mereka gitu ya kadang-kadang tak tersadarkan gitu bahwa iya, mereka akhirnya mendolimi diri sendiri gitu ya mereka lupa setelah banyak pekerjaan atau mungkin waktu yang mereka gunakan untuk beraktivitas mereka lupa ada tubuh yang memerlukan yang punya hak gitu ya tubuh yang punya hak ya mata kita punya hak ya atas diri kita ya pikiran kita juga punya hak yang perlu untuk kita jaga karena juga mhm. titipan dari Allah sehingga jangan sampai multitasking tapi kita jadi jatuhnya mendolimi diri sendiri nah seperti itu. Jadi banyak banyak Gen Z yang memang berambisi, terlalu berambisi, Ah, tapi lupa dengan hak-hak yang harus kita penuhi terhadap tubuh kita, hak-hak betul. bagaimana kita sebagai manusia di dunia untuk Iya, selalu beribadah kepada Allah betul. gitu ya Sama Bu satu ya. lagi saya lupa, Iya, sosialisasi. iya, Bahwa kita nggak sendiri, bahwa di sekitar kita ada keluarga yang punya nah hak iya, atas diri kita. Kita punya teman, walaupun di dunia maya kita punya teman yang banyak, tapi di dunia nyata kita juga punya teman yang harus kita silaturahimi gitu ya. iya, Kemudian punya sosial apa lingkungan masyarakat gitu. Jangan sampai kita benar-benar hidup di dunia maya tapi tidak menapaki kehidupan di dunia yang nyata seperti itu. iya. Jadi, ketika misalkan kita memang
fokus antara keduanya, Mm-mm. insya Allah juga mungkin ya Bu ya, Mm-mm. antara akhirat dan antara dunia juga insya Allah bisa balance atau bisa seimbang gitu Yakin ya Bu. bisa, Yakin. insya Allah yakin bisa. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Bu, gimana Mm-mm. caranya gitu ya biar antara kan sekarang anak-anak muda, apalagi anak SMA juga sekarang udah bisa Iya. mencari uang gitu ya Bu ya, Mm-mm. baik itu menjadi content creator dan lain Mm-mm. sebagainya. Kadang kita tidak bisa menyeimbangkan antara kita ambisi untuk Mm-mm. mengejar duniawi Mm-mm. dan juga ambisi dalam taat kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana caranya biar karir dan pendidikan yang kita kejar itu bisa jadi amal di akhirat kita kelak gitu. Baik. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ambisi duniawi gitu, mungkin Iya. pengertiannya dulu gitu ya. Ada konotasi, mungkin ada pengertian yang negatif kalau kita berbicara mengenai ambisi duniawi, seolah-olah keinginan gitu ya, ingin menguasai Menguasai dunia, dunia. tapi gitu ya, lupa dengan aturan-aturan, dengan ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai Islam. Itu tuh. Nah, tapi sebenarnya boleh nggak sih kita punya ambisi? Boleh gitu. Ambisi itulah jadi kekuatan buat kita, menjadi penyemangat buat kita untuk melakukan sebuah sesuatu gitu. Why not gitu ya. Iya. Nah, yang perlu kita yang perlu kita selalu mengingat bahwa ambisi itu tujuannya akhirat. Ketika kita mencoba untuk memiliki ambisi akhirat, dunia itu pasti keseret gitu ya. Iya. Karena ketika kita memilih untuk ambisi akhirat, bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya tertata dengan baik. Termasuk itu semua kehidupan dunia. Karena semuanya yang di akhirat itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan di dunia. Nah, gitu ya. Jadi, ayo ambisi itu ya. Allah kan Tidak apa-apa gitu. Iya, kata Rasul kan Allah bilang Allah tuh lebih suka seorang muslim yang kuat. Nah, yang kuat bukan yang lemah gitu. Kuatnya apa? Kuat fisik, kuat ekonomi, kuat sosial gitu ya. Iya. Kondisi sekarang banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan materi. Ya, gitu ya. Saya kadang-kadang mengingatkan kepada anak-anak, kebetulan saya juga mengajar entrepreneur gitu ya. Yaitu Iya. PAI dan entrepreneur gitu. Ini saya mengkombinasikan itu Masya gitu ya, Allah. mengkombinasikan itu. Ayo anak-anak, bahwa seperti Rasul menjadi seorang wirausahawan gitu ya. Itu tujuannya adalah kita lakukan ini sebagai ibadah gitu ya. Para sahabat gitu ya, yang memiliki kekayaan dari hasil wirausahanya gitu, digunakan untuk dakwah. Ambisi kan, dengan Iya, ambisi dengan itu. ambisi. Lakukan itu untuk akhirat. Insya Allah ketika kita melakukan itu dengan karena Allah, karena kehidupan akhirat, semuanya akan tertata dengan baik. Tapi kalau duniawi saja, ya, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Tapi kadang ada juga ya orang-orang yang memang misalkan dia sukses sangat sekali sukses di dunia, tapi melupakan akhirat, tapi dia sukses juga gitu ya, apa yang disebut dengan istidraj mungkin ya Bu ya. Betul, iya. Menjadi pelajaran juga bagi kita semua bahwa mengejar dua-duanya itu tidak, karena akhirat dunia itu merupakan modal bagi kehidupan kita di akhirat gitu ya Bu ya. Sebagai ladang kita. Jadi tadi menurut Ibu juga kan benar nggak sih orang yang dekat dengan Allah itu justru lebih mudah sukses gitu ya Bu ya. Iya, tadi untuk apa kita modal kita untuk mengejar kehidupan dunia dan akhirat itu, pertama jangan lupa untuk niat, meluruskan niat. Apa yang kita lakukan itu semuanya karena Allah. Ketika kita meniatkan itu karena Allah, kita memohon bimbingan kepada Allah, mengharapkan apa yang kita lakukan itu memberikan manfaat baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama gitu ya. Kemudian jauhi hal-hal atau langkah-langkah yang tidak diridhoi oleh Allah gitu ya. Jangan sampai kita mau jadi orang yang sukses, nilainya bagus, tapi dengan kita cheating gitu ya, kemudian menghilangkan kejujuran dan sebagainya, seperti itu. Kemudian adab, krisis adab, gitu ya. Nah itu yang anak-anak sekarang Bu ya. Ya, betul. Sangat miris sekali. Saya sempat ngobrol dengan seorang psikolog, mengingat kondisi saat ini anak-anak yang banyak gitu ya, karena mungkin ya mereka serba instan gitu ya, serba instan. Mereka mau apa juga mereka bisa mendapatkan pengetahuan, mereka bisa dapat dengan mudah. Mereka punya pengetahuan yang lebih luas mungkin dari kita. Tapi adab itu sesuatu yang memang harus namanya karakter harus dibina gitu ya. Mungkin sekolah Islam seperti PGII gitu ya, mungkin sama dengan Ibnu Sina ya. Bagaimana kita benar-benar mengarahkan anak-anak untuk bisa menumbuhkan karakter ya, yang karakter yang beradab gitu ya. Di sela-sela atau di kondisi Gen Z yang saat ini sebenarnya mereka jago gitu ya di dunia maya, tapi mereka itu kadang rapuh gitu.
Dan karakter-karakter seorang muslim gitu kan dibangun itu nggak instan, Iya. tapi dengan didikan gitu ya, dengan pola asuh, dan itu sangat penting sekali gitu. Ya, seperti itu gitu. Berarti pola asuh dari awal mungkin ya, Betul. diberikan pengetahuan tauhid yang kuat bahwa Betul. dunia itu bisa kita kejar, akhirat kita bisa kejar. Dengan keseimbangan tersebut bahwa hidup kita juga akan sukses di dunia, hidup kita juga akan sukses di Yakin, akhirat. Nah, betul. kira-kira Bu, tadi supaya kita tidak terjerumus ke tidak ada keseimbangan antara salah satunya gitu ya, Bu, yang tidak terjerumus ke ketimpangan. hal yang tidak diinginkan gitu ya. Apa Bu amalan-amalan yang mungkin dapat anak-anak Gen Z amalkan di tengah-tengah kesibukan anak-anak sekarang gitu ya, Bu ya. Kadang mungkin anak-anak sekarang dibanding belajar organisasi, ada juga yang mungkin main. Tapi kita bisa membalanskan itu. Kadang anak-anak juga kan pasti butuh refreshing gitu. Betul, iya. Tapi kita juga tidak lupa amalan-amalan kecil, hal sekecil apapun kan insya Allah jadi bermanfaat gitu ya. Amalan-amalan kecil di tengah kesibukan anak-anak Gen Z sekarang gitu ya. Kira-kira amalan-amalan apa aja Bu yang bisa anak-anak kita lakukan? Zikrullah, mengingat Tetap Allah. mengingat Allah. Allah membuatkan kemudahan untuk bagaimana kita bisa mengingat Allah di setiap saat. Allah membuatkan kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, zikir-zikir tasbih, tahmid, tahlil, takbir gitu ya. Kemudian jangan lupa ada rumus ya, dan ini sebagai tugas utama kita, salat. Jagalah salat kita. Kalau kita menjaga salat, insya Allah semua urusan kita akan terjaga oleh Allah. Gitu. Jadi kemudian kalau yang berikutnya yang perlu kita lakukan itu ini nih, kadang suka lupa seperti tadi saya sebutkan di awal, niat. Ya, innamal a'malu binniyat itu kadang-kadang kita lupa. Karena kita lupa. Beda minum kita dengan niat dan minum kita tidak dengan niat gitu ya. Nah, kalau kita melakukan itu karena Allah, kan langsung mengingat Allah tuh ya. Gampang kan sebenarnya gitu ya. Gampang dengan hal kecil. Bismillah ya Allah, aku minum karena Engkau ya Allah, kan berdialog dengan Allah. Teruskan untuk berdialog dengan Allah. Apa yang kita lakukan? Ya Allah, aku ingin tidur. Jadikan tidurku sebagai ibadah kepadamu. Pakai kalimat yang kita merasa Allah itu dekat, itu akan menjaga kita gitu ya. Akan menjaga kita. Kemudian lakukan itu terus-menerus. Ya, tadi seperti saya katakan istimror gitu ya. Harus terus-menerus kita lakukan. Dan insya Allah ketika kita mencoba senantiasa mengkonekkan diri kita dengan Allah, Allah akan mengingatkan kita. Jadi mengingat Allah di segala hal apapun Di yang segala kita hal. lakukan. Betul. Itu sekecil minum saja kita harus tetap. Iya, kenapa harus bismillah? Karena Allah mengkodekan kepada kita untuk mengingat gitu. Ini minum karena aku ya, kan aku yang menyediakan untukmu. Ini nikmat yang aku berikan kepadamu. Itu dari hal kecil saja, apalagi perlukah kita waktu banyak ya untuk melakukan hal itu, dan itu juga berhubungan langsung dengan apa yang kita lakukan. Mau sambil belajar, mau sambil jualan. Bismillah ya Allah, lakukan ini karena Engkau ya Allah. Ya Allah berkahi, jadikan ini amalan yang bisa sampai ke akhirat. Masya Allah. Ya, gitu ya. Ya, jadi apapun hal yang kita lakukan harus selalu berdasarkan dan tetap terkonek langsung dengan Allah. Betul. Jadi iya, dan tadi yang sholat ya. Jadi kalau ketika seperti itu pasti kita akan ingat sama Allah. Oh iya ya sholat. Oh iya, Allah pasti akan terasa gitu. Allah pasti akan membimbing deh. Kalau kita ingat dengan Allah, kata Allah kan, selangkahku kepadamu ya Allah, 1000 langkah kau kepadaku. Ya, itu janji Allah. Allah nggak pernah bohong ya atas janjinya gitu. Yakin saja. Tapi kadang kan ada anak-anak tuh Gen Z sekarang tuh yang insecure. Jadi apakah saya tuh bisa nggak ya mengejar antara keduanya? Ketika misalkan saya terlalu fokus terhadap dunia, tidak bisa mengejar akhirat, atau enggak kita terlalu fokus dengan taat beribadah kepada Allah, tapi dunia ketinggalan gitu ya. Jadi bagaimana tuh Bu cara menyeimbangkan antara keduanya? Betul. Yang pertama yang harus dilakukan husnudzon ya, husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu maha adil. Allah itu senantiasa membalas apa yang kita lakukan sekecil apapun gitu ya. Allah itu melihat proses loh, bukan melihat hasil. Nah, ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu gitu ya, tapi serasanya masih belum sesuai, misalnya kita nggak mendikotomikan ya dunia akhirat ya. Ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, udah niat karena Allah gitu ya, tapi kok kayaknya masih kurang gitu ya. Aku masih kadang-kadang masih lalai gitu ya, masih ingat gitu. Allah itu tahu desain diri kita gitu. Husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu selalu melihat proses sekecil apapun gitu. Sebesar biji zarah Allah talas gitu. Nah, itu yang menjadi kekuatan bagi kita.
jatuh bangunlah, yakinlah Allah akan menolong gitu. Setiap kebaikan, sedikit kebaikan akan kita lakukan akan membuahkan kebaikan-kebaikan lagi yang lebih banyak, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah ya Bu ya. Jadi tetap kita harus tetap fokus terhadap Allah. Betul, Kita juga betul. tidak boleh insecure. Kadang remaja mulai sekarang kan Iya, insecure iya ya Bu ya. betul. Kadang suka ini ya, anak-anak tuh Tidak banyak yang merasa tidak cukup baik gitu. Merasa tidak betul. cukup baik untuk bisa taat kepada Allah, terutama kan ada anak-anak yang berpikiran memang kita tuh kadang berpikiran seperti itu gitu ya Bu. Jadi apakah misalkan ketika kita memakai kerudung ataupun dalam mengejar duniawi misalkan, jadi aduh saya kayaknya nggak cukup baik gitu Iya, iya. buat berpenampilan seperti ini, atau nggak cukup baik untuk misalkan contohnya sholat tahajud dan lain sebagainya, Iya, kan ada yang betul. berpikiran seperti Iya. itu. Jadi insecure Iya, terhadap jadi diri aku gue nggak sendiri. bisa gitu ya. Nggak Soalnya aku nggak bisa, aku kok gini-gini terus gitu ya. Iya. Bismillah dengan proses gitu ya. Tadi yakin bahwa itulah namanya husnuzon itu, atau Allah mengatakan kita harus berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus positif thinking loh. kepada Allah. Iya, Gitu ya. terhadap Allah, terhadap diri kita gitu ya. Kalau kita sudah positif thinking terhadap Allah, ya kita juga bisa mempositifkan pikiran kita tentang diri kita. Nah, Allah menyuruh kita kok untuk yakin gitu ya, bahwa Allah itu selalu melakukan yang terbaik untuk kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Allah selalu melihat proses kita. Kenapa kok kita malah membentengi ya diri kita dengan ketidakmampuan kita gitu ya, dengan insecure seperti itu. Ayo bangkit ya. Dan melakukan dari hal yang kecil, kebaikan yang kecil insya Allah akan membuahkan hasil ya, kebaikan-kebaikan yang lain. Yang bahayanya kita nggak mulai-mulai. Nah, tidak ada Gitu ya, niat karena sama sudah sekali insecure gitu gitu ya. Udahlah kalau sudah begini saja. Nah, itu hati-hati gitu ya. Hati-hati karena itu akan membuat kita semakin jauh gitu. Ya, dengan negatif thinking itu kan aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kita melakukan itu sama Allah akan dijabah gitu ya. Makanya naudzubillah min zalik. Ayo lakukan sekecil apapun, insya Allah Allah akan menjaga kita. Allah akan membantu kita seperti itu. Amin. Masya Allah, tabarakallah ya. Pokoknya dari bagaimana cara Gen Z ini multitasking, bagaimana cara kita sukses di dunia, kemudian sukses kita di akhirat. Tadi sama Ibu juga tadi udah disimpulkan bahwa kita harus selalu tetap berhusnuzon kepada Allah, tidak boleh membentengi diri kita dengan perasaan merasa tidak layak gitu ya, tidak layak dan merasa tidak kurang baik, tidak cukup baik gitu ya, buat selalu taat dan kemudian mengejar dunia, mengejar akhirat gitu ya, agar selalu bisa balance. Nah, buat ini nih, buat anak-anak muda mungkin ada pesan dari Ibu gak buat bagaimana sih cara kita supaya kita bisa kembali jalan ke Allah Subhanahu Wa Taala itu? Iya, di kondisi yang multitasking gini ya, Iya. Ingat selalu dengan Allah ya. Itu tadi. Bagaimana? Yang pertama, inamal amal biniyat, itu penting sekali. Jaga sholat. Jaga sholat. Insya Allah dengan kita menjaga sholat tepat waktu gitu ya, itu akan membantu kita untuk senantiasa Allah mudahkan. Allah janjikan siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan-jalannya ya, akan mudahkan berikan jalan-jalannya. Kemudian akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu ya. Kemudian husnuzon ya, berhusnuzon, senantiasa berhusnuzon. Kemudian zikrullah, jangan lupa. Dialog dengan Allah itu sepele sepertinya gitu ya. Tapi mungkin orang nggak sadar ketika kita mengatakan astagfirullahaladzim ya, cuman seperti itu aja mungkin kadang nggak masuk gitu. Coba astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rob, yang kusayang, gitu. Ampuni aku. Ya Allah yang mencintaiku, sayangi aku. Itu tuh dialog sederhana. Insya Allah multitasking seperti itu dengan perlu waktu yang banyak gitu ya. Waktu yang banyak, dengan cukup kita mengatakan itu, ya Allah bimbing aku. Ya Allah, ketika dalam kondisi seperti itu akan membangun kedekatan kita dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa kata Allah kan? Akan dirangkul kita. Akan dibimbing setiap langkah. 1000 langkah lebih dekat lagi dengan kita ya Bu ya. Udah berlari gitu ya. Jadi momen mungkin yang dapat kita ambil dari kesimpulan ini ya Bu ya, ketika kita misalkan memang mengejar antara keduanya, karena mungkin dunia ini hanya jembatan bagi kesuksesan kita di akhirat. Ketika misalkan anak-anak Gen Z sekarang nih Bu ya, yang mungkin sedang bingung apakah saya bisa relate gak, apakah saya bisa seimbang gak antara dunia dan kemudian antara dengan akhirat juga, apakah kita bisa mengejar dua-duanya gitu ya. Tentu jawabannya adalah bisa sekali ya Bu. Insya Allah ya, pasti bisa. Allah sudah mendesain ya. Peganglah Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan jangan lupa juga hati kita harus selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu Itu yang utama, koneksi. Dan selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Betul. Iya. Kadang kan Bu ya, ketika misalkan anak-anak sekarang nih Bu, ketika Iya, kita terlalu fokus terhadap dunia, iya. tapi kita juga mau fokus ke akhirat. Mm-mm. Kadang ada momen dimana ketika kita yang namanya iman ya Bu ya, ada yang Betul, betul. naik, ada yang turun. Nah, bagaimana Bu cara menstabilkan hal itu gitu? Ya, tadi ya, memang kadang-kadang kondisi futur ya ketika kita memang betul. Jadi gini, eh, ya itu yang utama tuh jaga sholat. Sholat itu ngecas gitu ya. Ketika kita tetap menjaga sholat kita nggak pernah akan seperti HP itu, tidak akan pernah sampai HP itu mati. Nah, ketika sholat itu dijaga, itu jadi casan buat kita untuk tetap menjaga keimanan kita seperti itu. Yang utama di akhir zaman ini, jagalah sholat ya. Yang penting Untuk pokoknya anak-anak yang pertama sholat ya Bu ya, sholat gitu, sholat sebagai tiang agama. betul sebagai tiang agama dan ini sebagai apa namanya selain sebagai waktu untuk kita beristirahat ya, refleksi diri, ya kemudian refresh diri ya fisik kita dan ruhiyah kita. Sholat ini juga memberikan apa namanya kenikmatan dan kita bisa berkholwat dengan Allah dan mengenal diri kita, jati diri kita sebagai hamba Allah. Iya. Seperti itu. Baik, Masya Allah ya Bu. Jadi nih buat anak-anak Gen Z sekarang yang memang lagi merasa jauh dengan Allah, jangan lupa jangan tinggalkan sholat karena Iya. sholat yang paling utama. Dan Betul. juga ketika misalkan hal sekecil kita minum pun kita harus selalu tetap terkoneksi dengan dan Allah. ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Baik, terima kasih Ibu atas ilmu yang telah Sama-sama. diberikan. Ini tuh banyak insight buat saya sendiri juga ya Bu ya, bahwa Sama-sama. oh ternyata selama ini ketika kita menjalani satu kehidupan sehari pun kita Iya, harus iya. tetap selalu terkoneksi dengan Allah Betul, Subhanahu wa Ta'ala. betul. Bagaimana cara kita makan, Iya. minum. Ketika kita misalkan kaget pun kan astagfirullah, Iya, langsung iya, terkoneksi betul. dengan Iya, Allah iya, gitu ya iya, Bu ya. iya, betul. Masya Allah Ibu, terima kasih atas ilmu yang telah Ibu berikan. Dan saya juga terima kasih ya Bu, Ibu sudah datang di podcast SMA PGI 2 Alhamdulillah, Bandung terima ini. kasih Semoga kita juga. bertemu lagi di lain Masya kesempatan. Allah. Banyak insight, banyak manfaat, juga banyak ilmu yang saya Insya Allah. dapatkan dan juga teman-teman semua di YouTube. Jangan lupa teman-teman semuanya ikutin media sosial kita. Untuk YouTube itu SMA PGI 2 Official, IG, TikTok juga jangan lupa untuk selalu di follow dan pantengin karena banyak konten-konten lainnya yang tentu lebih menarik dan dapat kita rasakan manfaatnya. Tadi Ibu dari Ibnu Sina, kemudian nanti akan ada pemateri-pemateri lainnya yang tentu ketika misalkan kita nanti pas saat bulan Ramadan lagi ngabuburit, kita bisa lihat konten-konten lainnya yang tentu bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Jazakumullah khair yang udah dengerin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.